Sudah tertib, sudah rapi, nanti di kabupatennya ribut geng motor, tidak terkendali kan malu. Pak, ini kan banyak juga afiliasi dengan geng motor. Laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB. Di saat banyak pejabat sibuk mejang di baliho, Deddy Mulyadi justru belusukan. Turun langsung membersihkan selokan mampet. Gaya nyentriknya membuat publik menjulukinya Jokowi baru. Tapi bukan cuma pujian yang ia tuai. Gubernur Kalimantan Timur pernah menyindirnya sebagai gubernur konten. Deddy gubernur konten. Deddy tak gentar, ia justru klaim dari konten itulah miliaran rupiah anggaran iklan bisa dihemat. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral. Namun belakangan, citra itu diuji. Program vasektomi untuk orang miskin dan gagasan barak militer untuk anak nakal memicu kontroversi. Kini publik bertanya, masihkah Deddy sosok pemimpin yang mereka elu-elukan? Perjalanan politik Deddy Mulyadi dimulai sejak 1969, saat ia duduk sebagai anggota DPRD Purwakarta. Dari sana, karirnya menanjak cepat hingga dipercaya menjabat Bupati Purwakarta selama 2 periode, dari tahun 2008 hingga 2018. Di bawah kepemimpinannya, wajah Purwakarta berubah drastis. Bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga dari sisi budaya dan kualitas hidup masyarakat. Salah satu pencapaian Deddy yang paling mencolok adalah bagaimana ia menghidupkan kembali identitas budaya Sunda. Ia merevitalisasi kesenian lokal, membangun taman-taman tematik yang kaya unsur tradisional, dan menghadirkan ikon baru, Taman Air Mancur Sri Baduga. Taman ini bukan sekadar pemandangan indah, tapi ruang publik yang menyatu dengan seni, budaya, dan interaksi sosial. Bahkan kini dikenal sebagai salah satu taman air terbesar se-Asia Tenggara dan simbol baru kebanggaan warga Purwakarta. Kebijakan-kebijakannya juga sering mencetak sejarah. Sejumlah event besar yang ia prakarsai tercatat di Museum Rekor Indonesia, seperti Pawai Tumpeng tahun 2011, Pawai Egrang tahun 2012, Pawai Lampion tahun 2013, hingga Pawai Cetok pada 2014 yang diikuti peserta terbanyak. Ia juga menerima penghargaan Anubawa Sasana Desa Kelurahan dari Kemenkumham pada tahun yang sama. Bukti nyata komitmennya menjaga tradisi dengan melibatkan masyarakat secara luas. Penghargaan terhadap dedikasi budaya yang ia perjuangkan bukan hanya datang dari publik, tapi juga dari negara. Pada Hari Guru Nasional 2021, Presiden Joko Widodo memberikan Satya Lencana Kebudayaan, sebuah bentuk penghormatan terhadap visi pembangunan berbasis kearifan lokal yang selama ini Deddy gaungkan. Setelah menyelesaikan masa jabatannya di Purwakarta, Deddy melaju ke panggung nasional sebagai anggota DPR RI. Ia dipercaya menjabat Wakil Ketua Komisi AIFU, yang membidangi sektor pertanian, lingkungan, kehutanan, dan kelautan. Di posisi ini, Deddy tetap konsisten menyuarakan suara rakyat kecil, serta mengawal isu-isu lingkungan dengan tegas. Pada Pilgub Jawa Barat 2024, Deddy mencalonkan diri sebagai gubernur berpasangan dengan Erwan Setiawan. Lewat visi Jabar Istimewa, keduanya menang telak dengan raihan 62,22% suara, sebuah rekor tertinggi dalam sejarah Pilgub Jawa Barat. Kemenangan ini memperkuat legitimasi politik Deddy, sekaligus menandai bahwa ide dan gaya kepemimpinannya diterima luas oleh masyarakat. Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, Deddy langsung memberi sinyal tegas. Hari pertama menjabat sebagai gubernur, ia memecat Kepala Sekolah SN Kementerian Depok karena tetap menggelar study tour yang sebelumnya sudah dilarang. Ia menyatakan dengan jelas, kebijakan harus dijalankan tanpa kompromi dan siapapun yang melanggar akan diberi sanksi. Tak hanya itu, salah satu keputusan penting yang ia ambil di awal masa jabatannya adalah membongkar taman hiburan Hibis Fantasi di kawasan Puncak, Bogor.
Alasannya, proyek tersebut berpotensi merusak lingkungan dan meningkatkan risiko banjir bandang di wilayah Jabodetabek. Gaya memimpin Kang Deddy Mulyadi atau yang kini akrab disingkat KDM kerap menimbulkan dua kesan yang bertolak belakang. Di satu sisi, ia tampil sebagai pemimpin yang hangat, belusukan, dan tak segan turun langsung membantu warga. Tapi di sisi lain, ia juga dikenal keras, penuh kejutan, dan tak ragu membuat gebrakan yang memancing kontroversi. Pendekatannya jauh dari konvensional, dan justru disitulah letak daya tarik sekaligus sumber kritiknya. Deddy tak membatasi dirinya hanya pada rapat-rapat formal. Ia lebih sering hadir di kanal YouTube pribadinya, Kang Deddy Mulyadi Channel, memperlihatkan secara langsung bagaimana ia membantu rakyat kecil, membagikan bantuan, menyelesaikan konflik sosial, bahkan memberi layanan hukum gratis bagi mereka yang tersudut. Bagi banyak orang, inilah wajah pemimpin ideal. Hadir, merespons, dan bekerja nyata tanpa menunggu laporan. Pendekatannya membuat publik merasa dekat, sekaligus menumbuhkan citra sebagai pejabat yang tak berjarak. Namun, popularitas yang dibangun lewat kedekatan itu tak membuatnya bebas dari sorotan. Justru karena gayanya yang tak biasa, Deddy seringkali memantik debat publik. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah rencana pengiriman anak-anak nakal ke barak militer. Anak-anak yang dianggap bermasalah, tak mau sekolah, gemar balap liar, hingga terlibat tawuran akan ditempatkan di bawah binaan TNI dan Polri. Mereka akan dikembalikan ke jalur disiplin dengan pola pelatihan ala militer, dibiayai oleh pemerintah selama 6 hingga 12 bulan. Menurut Deddy, banyak orang tua dan guru sudah kehabisan cara, dan pendekatan keras diperlukan untuk menyelamatkan masa depan remaja yang kehilangan arah. Tapi langkah ini tak luput dari kritik. Para pegiat pendidikan dan perlindungan anak menyuarakan kekhawatiran. Mereka menilai kebijakan itu berisiko melanggar hak anak dan cenderung melihat permasalahan secara sempit. Apa yang ditawarkan Deddy disebut sebagai solusi instan yang mengabaikan pendekatan psikologis, pendidikan yang holistik, dan pendampingan keluarga. Namun, Deddy tetap bersikeras. Bagi remaja yang sudah berada di jalur kekerasan, hanya tindakan keras yang bisa membalik arah. Kontroversi tidak berhenti di situ. Deddy kemudian menggulirkan gagasan yang jauh lebih berani dan lebih memecah belah opini. Penerima bantuan sosial wajib menjalani vasektomi. Bagi Deddy, ini adalah soal tanggung jawab. Ia menyoroti fenomena keluarga miskin yang terus melahirkan anak tanpa pertimbangan kemampuan ekonomi. Lalu akhirnya hidup tergantung pada negara. Untuk mencegah siklus kemiskinan turun-temurun, ia mengusulkan pria penerima bansos menjalani kontrasepsi permanen. Bahkan, ia menawarkan insentif tunai sebesar 500.000 bagi siapapun yang bersedia. Gagasan itu langsung menimbulkan polemik. Dari aspek hak asasi manusia, kebijakan ini dinilai bertentangan dengan prinsip kebebasan reproduksi dan dapat menstigma kelompok miskin. Kritikus menilai negara tidak boleh ikut campur sejauh itu dalam urusan tubuh dan keluarga seseorang. Namun pendukungnya justru melihat keberanian Deddy sebagai bentuk tanggung jawab jangka panjang. Bahwa kebijakan sosial tak boleh hanya fokus pada bantuan, tapi juga pada pencegahan. Selain dua isu besar tersebut, Deddy juga mengeluarkan beberapa kebijakan yang memicu diskusi luas. Ia menerbitkan larangan penggalangan dana di jalan raya yang berlaku sejak 14 April 2025. Menurutnya, praktik itu kerap melanggar ketertiban umum, membahayakan penggalang dana itu sendiri, dan menciptakan kesan negara abai terhadap keamanan ruang publik. Ia mendorong masyarakat untuk lebih kreatif dan terorganisir dalam menggalang donasi tanpa mengganggu pengguna jalan. Kebijakan lainnya yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari adalah pelarangan kegiatan wisuda dan perpisahan bagi siswa dari jenjang TK hingga SMA. Ia menyebut kegiatan itu tidak esensial dan lebih banyak bersifat simbolik semata.
Selain tidak relevan, acara semacam itu dianggap memberatkan orang tua secara ekonomi, terutama di tengah tekanan hidup yang makin sulit. Banyak pihak menyambut baik keputusan ini, terutama dari kalangan ekonomi bawah yang selama ini merasa terpaksa mengikuti tradisi yang mahal dan membebani. Warisan kepemimpinan Deddy Mulyadi tak bisa hanya diukur dari proyek infrastruktur atau pencitraan media. Ia meninggalkan sesuatu yang lebih mendalam, perdebatan tentang nilai-nilai, kedisiplinan, dan batas antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Bagi sebagian orang, ia adalah sosok pemimpin yang dibutuhkan zaman. Tegas, lugas, dan tak takut melawan arus. Tapi bagi yang lain, ia adalah figur yang terlalu jauh mencampuri urusan privat dan terlalu keras dalam pendekatannya. Tumbuh di sebuah desa kecil di Subang, Jawa Barat, Deddy Mulyadi lahir pada 11 April 1971 sebagai anak bungsu dari 9 bersaudara. Ia besar dalam keluarga sederhana. Ayahnya, Sahlin Ahmad Suryana, pernah mengabdi sebagai prajurit TNI, namun harus pensiun lebih awal karena sakit. Ibunya, Karsiti, adalah sosok tangguh, aktivis Palang Merah yang rela menjadi buruh tani demi menghidupi keluarganya. Sejak usia belia, Deddy sudah mengenal kerja keras. Ia membantu orang tua dengan menggembala domba, berjualan es mambo, hingga mengangkut barang di pasar. Semua ia lakoni bukan untuk bersenang-senang, tapi agar bisa tetap sekolah dan meringankan beban rumah. Pendidikan formal ia tempuh di Subang, dari SD hingga SMA sebelum melanjutkan kuliah hukum di Stih Purnawarman, Purwakarta, dan lulus sebagai sarjana pada tahun 1999. Masa kuliahnya juga diwarnai aktivitas organisasi. Ia terlibat di Himpunan Mahasiswa Islam dan turut aktif dalam pergerakan buruh. Dalam perjalanan hidupnya, Deddy menikah 2 kali. Istri pertamanya, Sri Mulyawati, memberinya seorang putra, Maulana Akbar Ahmad Habibie. Setelah Sri wafat, ia menikah dengan Ane Ratna Mustika dan dikaruniai 2 anak, Yudhistira dan Hyang Sukma. Namun rumah tangga ini berakhir pada tahun 2023.